فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum coba cek audio gitu, Ustaz. Pak Tegar. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Ustaz Happy Chandra, acara ini saya serahkan kepada antum. Kalian dengarkan dan siap untuk install mata kalian. Waktu dan tempat kita. Oke. Saya tunggu di belakang. Oh, siap, Ustaz. Biar antum lebih bebas. Oke. Monggo, Ustaz. Oke, standby, Mas. Silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Asia semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Organisasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan berpengalaman belasan tahun membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi ke lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam tanzim dan cinta kami untuk mudir hadal ma'had. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat kami untuk Kiai Heri yang terhormat, yang seharusnya tadi pagi sampai malam hari ini kita bersama protokoler istana di Bogor dan juga Kementerian Agama. Tapi ternyata ketika seorang ungkapan penyair itu pernah berkata, tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Qaddarullah. Walaupun malam ini semuanya protokoler merapat di kementerian, tapi ana secara pribadi sepertinya lebih memilih untuk bertemu dengan antum di Robito malam hari ini ya. Masya Allah, nasykurukum Ustaz Heri. Alhamdulillah, dan ini juga berkat sinergi teman-teman Ashabul Jaulah Community. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Ashabul Jaulah Community. Dan ana tak mengira kalau malam hari ini akan bertemu lagi dengan keluarga besar Robito. Para santri-santri wajah-wajahnya sudah tidak asing lagi kami lihat dari depan. Karena sebelumnya kita pernah bertemu di satu hall, hampir kurang lebih 1 hari dari pagi sampai malam hari waktu itu. Dan ketika melihat suasana malam hari ini, ana duduk di sini seakan-akan ana jadi pengantin lagi malam hari ini ya.
Pasangannya di Bogor. Tapi bagaimanapun, Afzar Hafidh Putra Sujana adalah nama yang elok dan pastinya penuh dengan makna. Walimatul khitan itu adalah prosesi yang pastinya dirindukan oleh keluarga dari Ustaz Heri dan ibu, dan pastinya yang di depan kami malam hari ini adalah generasi-generasi yang selalu mengirimkan energi doa untuk beliau. Semoga Afzar ini menjadi waladun solih. Suara antum terdengarnya 30% di sini. Waladun solih. Karena energi doa itu ketika kita berdoa dan kita mengangkat doa kita, ya Rabb, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu ya Rabb kami mengadu. Antum berteriak dengan benar-benar antum mengatakan, ya Rabb, innaka khairus sami'in. Hanya engkau lah yang maha mendengar, kau tidak tuli dan tidak buta ya Rabb. Satu teriakan antum akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Mudah-mudahan ahibati fillah, malam ini minal auqat al mustajabah, di antara waktu yang mustajab, dan ketika antum mengamini doa-doa kita, Allah mendengarkan dan mengabulkan doa detik-detik menjelang Ramadan. Amin ya mujibas sailin. My people, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke. Sudah tertulis oleh tim tanggal 10 April kami berada di Bandung hari ini, dan besok kita akan MC kembali di Istana Bogor dan Kementerian Agama. Dan sebelum merasakan atmosfer bulan Ramadan malam hari ini, kami akan mencoba. Ada tulisan yang muncul di sini, my people, the power of takbir. Ketika ada muncul tulisan ini, berarti anak akan minta antum mengangkat takbir. Antum semuanya wahid isnani salasa, angkat tangan kanannya people. Tanpa suara antum dalam hitungan ketiga, wahid isnani salasa, kepalkan tangannya people. Dalam hitungan ketiga, wahid isnani salasa, Nusantara merindukan takbir. Antum semuanya takbir. Afzar malam hari ini merindukan takbir. Antum takbir. Turunkan kembali tangannya people. Kenapa antum semudah itu sinergi dengan kita? Karena waktu itu pertemuan hampir 8 jam lebih. Jadi antum tahu apa yang kami mau dan kami pun tahu apa yang antum mau. Antum lebih baik duduk di sini daripada duduk di kelas, betul? Itu namanya generasi zaman jahiliyah ya. Oke, yang kedua, wa'arif nafsi. Ashabul Jaulah ini luar biasa nih, teman-teman merapat di belakang. Sebenarnya anak agak deg-degan di sini, banyak guru-guru kami di sini. Tapi tidak ada salahnya anak memperkenalkan di sini. Ini layarnya di mana sih Ustaz? Oh iya, sebentar. Oh, di dinya Ustaz. Oke. Lama-lama anak juga nyumput hari ini ya. Oke. Wa'arif ismi Happy Chandra. Anak akan percepat ya teman-teman ya. Yang belum pernah bertemu di satu hall hari itu angkat tangan. Yang belum pernah bertemu di acara kita malam itu angkat tangan. Ada yang belum bertemu? Oke. Santri baru angkat tangan. Tidak ada. Santri lama angkat tangan. Masya Allah. Sebentar. Wa'arif nafsi. Ismi Happy Chandra. Ana asli Tasikmalaya, kemudian berkiprah saat itu masih ingat banget karena banyak teman-teman Pak Evi habis sebelum ke Gontor kemana dulu, Ana pernah pesantren di sini teman-teman. Nah, Pondok Pesantren Sukahideng Singaparna Tasikmalaya, dan setelah itu kita merapat ke Gontor, dan Ana yakin bait-bait himne pondokku ini selalu antum dengar. Pak Tegar tolong dikecilkan audionya sedikit aja yang dari laptop. Oke, 3 2 sedikit lagi. Oke, 3 2. Sebentar people. Afzar hari ini dia masih belia, kecil, dan dia tak tahu mau kemana nanti. Antum hari ini sudah dewasa, antum sudah menghirup aroma yang namanya pesantren dari sejak antum masuk ke alam pondok ini. Kami yang berada di belakang pun pernah merasakan atmosfer pesantren ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini teman-teman. Ketika hari itu kami tampil di Watampone Makassar,
Saat itu ada satu warga Katolik mengatakan, Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, kami pasti selalu datang. Setiap kau mengisi seminar, pasti aku selalu datang dan mendengarkanmu, Pak Chandra. Tapi kok bisa ya, setiap aku mendengarkan itu instrumen dan melihat gambar itu, aku seakan-akan masuk di dalam kubah itu, Pak Chandra. Itu laisa min dinina, bukan agama kita. Baik-baik ini ana bawa kemana-mana. Antum pun sama. Hari ini walimatul khitannya Afzar. Tapi tidak menutup kemungkinan Afzar yang hari ini mungil itu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, dia pun akan merasakan atmosfer pesantren dan menjadi generasi yang mutakhalik bi akhlaqin karimah. Kenapa anak katakan ini, people? Karena ternyata yang namanya santri itu orang mengira kalau pesantren itu identik hanya dengan kitab kuning. Pesantren itu hanya identik hanya pintar mengaji. Tapi buktinya, people, tidak menutup kemungkinan ketika Allah dengan kun fayakun ya. Antum di sini, ana pun di sini. Dengan izin Allah, semoga antum menjadi generasi yang nantinya antum pun akan mengepakkan sayap di tanah Nusantara ini seperti ana berkiprah di tanah ini. Ana kalau mendengar instrumen ini, 17 Agustus nanti antum akan mendengar lagi. Dan pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 75 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah Nusantara. Suara itu masih bergema di Golden Room Istana sampai hari ini. Dan buktikan antum hari ini, people. Antum hari ini, malam ini berada di atmosfer pesantren. Semoga next, bukan anak lagi yang berkiprah di istana. Bisa jadi antumlah yang terlahir dari rahim Robito nanti akan muncul di zona sana. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Oke. Operator sudah memberikan signal bahwa kita menuju ke segmen berikutnya. Dan ada satu topik yang harus Ana sampaikan ke antum semuanya. Bahwa semua yang hari ini hadir, kita tidak bisa mengelak, my people. Bahwa dalam hitungan beberapa hari lagi, kita akan menuju ke satu segmen ini tulisannya. Kalau ditulisin di sininya adalah memperingati bulan Ramadan, itu tak elok tulisannya. Tapi kalau antum membaca tulisan ini, rindu pesona Ramadan, pasti yang antum rindukan adalah antum berpuasa bareng keluarga di rumah, betul? Tapi bagaimanapun, sebelum menuju ke arah sana, kalau kita mengingat tulisan Ramadan, kita juga melihat satu pesona ini, my people. Semua yang hadir malam hari ini, sebelum itu Ramadan datang, kita harus tahu bahwa Ramadan ini tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. Muafik? Antum setuju? Kalau ana ulangi lagi, Pondok Pesantren Robitoh pun tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19. Ana pernah menggambarkan ini di satu aula waktu itu. Bahwa bisakah antum belajar dari satu gambar ini yang hadir hari ini? Kenapa saya katakan ini, people? Bahwa orang-orang yang berada di bawah bendera ini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar primitif. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya gadget seperti Anda. Mereka adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Diserang wabah, diserang virus itu setiap detik selama hayatnya berada di Kepulauan Solomon. Kalau Anda lihat satu gambar ini, seluruh orang-orang Solomon, mereka mengatakan, kami diserang wabah setiap detik. Kami diserang wabah setiap saat. Tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Apa salah satunya? Saya masih ingat. Gambar ini adalah yang membuat orang-orang Solomon itu, mereka terhantam dan mereka tak bisa beraktivitas. Mereka tak bisa belajar. Mereka tak bisa merasakan indahnya berkumpul seperti Anda. Mereka tak bisa merasakan bagaimana mereka berpakaian yang elok seperti kalian, people. Tapi kelebihan orang Solomon adalah punya spirit. Orang-orang yang ada di negara Solomon itu, saat itu mereka ingin menghancurkan pohon ini. Bagaimana mereka menghancurkan pohon ini? Mereka tak punya gergaji untuk menghancurkan pohon ini. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Tapi mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan teriakan, people. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Tapi karena dengan teriakan itu, dengan izin Allah, mereka berteriak selama 40 hari 40 malam.
maka pohon ini hampir tumbang dan hancur. Maka antum masih ingat gambar ini? Kira-kira bapak ini lagi apa? Tidak mungkin bapak ini lagi mempersilakan minum, betul? Semua tahu kalau ayah ini lagi marah. Ini cocok buat teman-teman yang sudah menikah yang di belakang sana. Ternyata people, sebelum memasuki bulan Ramadan, sebelum afzar ini tumbuh besar, mari kita jauhi atmosfer rumah kita dari yang namanya teriakan seperti ini. Percaya atau tidak, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Maka pesona Ramadan ini akan terus indah ketika di dalamnya bukan teriakan negatif, tapi teriakan kita kepada Allah Azza wa Jalla bahwa semoga Ramadan ini bisa dilalui dengan indah sampai kita mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka semua yang hari ini hadir, ana masih ingat ketika itu ada tulisan yang menarik yang ana sampaikan ke orang-orang yang ada di Surabaya. 1 tahun yang lalu, slide ini muncul di depan 300 orang hari itu. Kemudian anak tanya kepada seluruh insan yang ada di Sidoarjo dan Surabaya. Pertanyaan itu muncul kepada mereka. Apa pertanyaannya? Ketika muncul acara seperti ini, acara waktu itu tabligh akbar, hampir 500 orang hadir. Ketika satu pertanyaan kita hipno ribuan orang hari itu. Apa mimpi Anda detik ini menjelang Ramadan? Antum tahu apa jawaban mereka? Ada satu pelajar, dia anak Pasuruan, dia kelas 3 SD, dia maju ke depan. Apa yang dia katakan? Indah tulisan ini. Dia mengatakan, Pak Hepe, aku datang ke sini tak punya ibu, tak punya ayah. Aku besar sendiri dan di situ saya dididik oleh seorang paman. Apa yang dia katakan hari itu? Pak Chandra, mimpiku satu Pak Chandra. Ayahku sudah tak ada Pak Chandra. Dia orang Jambi. Dia mengatakan ibuku juga sudah tak ada Pak Chandra. Tapi aku punya mimpi Pak Chandra. Dan tulisan itu ditulis sudah sejak lama tapi belum pernah dibacakan depan ribuan orang di hotel Swiss Bell hari itu. Antum tahu apa tulisannya? Ini tulisannya. Sangat indah. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Saya yakin ketika ini Lana lempar pertanyaan ke antum pun jawabannya sama. Pak Happy, ini menjelang Ramadan, aku mau doanya sama seperti dia. Antum punya mimpi. Ini tempat mustajab insya Allah people. Ketika antum berdoa, ya Rabb, aku pun berdoa sekalipun jauh dari orang tua. Sebelum Ramadan datang, berikan dia kesehatan dan panjang umur ya Allah. Bukankah itu doa kita? Antum pernah melihat ya video seorang adik dan dia mempunyai impian yang luar biasa. Dia curhat terhadap kakaknya dan tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Setiap anak munculkan gambar ini. Kenapa satu orang? Dia adalah napi hari itu. Dia berteriak mengatakan, Pak Chandra, pipiku ini penuh dengan sayatan pisau karena aku ini pembunuh Pak Chandra. Aku pembunuh yang sudah membunuh 78 orang di Watampone. Ketika dia mengatakan aku pembunuh 78 orang, kita saat itu langsung mundur. Kenapa? Jangan sampai kita termasuk yang ke-79 hari itu. Antum bisa bayangkan nggak? Baru landing di Makassar, tiba-tiba kita yang seharusnya ngisi seminar di kampus Universitas Hasanuddin di Makassar, tiba-tiba ada orang Badan Narkotika, BNN, dan Kementerian Sosial, dan mereka mengatakan, Pak Chandra, sebelum Anda datang ke kampus, aku mohon, bisakah kau datang ke tempat kami?
Ana tanya kepada dia, kemana tempatnya? Itu ke LP, Lembaga Pemasyarakatan. Ana membayangkan, Ana akan ngisi untuk karyawan di Lembaga Pemasyarakatan. Pas Ana masuk ke situ, Masya Allah. Antum tahu, Ana dibawa ke satu ruangan, dan di situ kita harus motivasi untuk 500 narapidana yang kriminalitasnya, levelnya adalah medium high ke atas. Dan ketika kami maju ke situ, anak kira itu napinya itu duduk di aula itu indah banget ya Kak. Itu ternyata enggak. Apa yang terjadi? Ketika itu anak masuk ke area koridor dan itu pesertanya napi semua, mereka berada di balik jeruji sel semuanya sambil dia mengatakan, ayo Pak Chandra, kau mau ngomong apa di sini? Di situ anak mulai bicara. Apa yang anak katakan? Baru anak bicara 5 menit jemaah. Baru 5 menit anak bicara. Kok tiba-tiba ada Bang Alex, dia orang Medan. Dia duduk paling pojok sambil dia tantrumnya dia keluar. Menggedor-gedorkan sel jerujinya sambil mengatakan, Pak Chandra, buat apa kau datang ke sini Pak Chandra? Daripada kau datang ke sini lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta. Kemarin ada orang itu yang datang ke sini pakai jubah dia pakai udeng-udeng, kemudian aku usir dia. Di situ anak mulai mundur, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Rabbi Al-Karim. Di situ baru dia mengatakan, aku ini pembunuh 78 orang di Watampone. Anda tahu, ketika itu kami mulai mundur karena takut kami yang ke-79. Orang Kemensos mengatakan, Pak Chandra, ayolah kau semangat. Dalam hati saya, enak kali orang ini. Kita yang merasakan. Di situ anak mulai meratap dan benar-benar mendekati orang itu. Ketika anak dekati, antum tahu, melihat tayangan video tadi, dia berlinang air matanya. Padahal di situ pipinya bekas sayatan pisau, dia bertato, rambutnya gondrong. Saat itu anak mendekati dia dan mengatakan, Bang Alek, aku lihat kau ini, kau penuh dengan sayatan pisau kawan. Kau bilang kau pembunuh, hanya dipegang pundak sebelah kanan. Antum tahu apa jawaban orang itu? Dia mengatakan kalimat yang indah. Hanya dipegang pundak sebelah kanan karena dia merasa dimanusiakan hari itu. Dan dia mengatakan, Pak Chandra, aku punya mimpi satu Pak Chandra. Antum tahu apa mimpinya? Mimpiku satu Pak Chandra. Aku mau Pak, sebelum Ramadan datang, aku ingin Pak Chandra, nanti aku bisa bersujud berlutut lutut di kaki ibuku Pak Chandra. Dia berlinang air matanya. Dan saat itu ibunya ada di balik koridor lantai A. Dan saat itu ibunya turun dia ke bawah. Antum tahu, saat itu orang LP mengatakan, Pak Chandra, sekalipun ibunya hadir, tapi kami nggak menyetujui kalau orang itu keluar dari area sel. Saat itu kami persilahkan ibu itu merapat ke area penjara. Dan di balik sel itu dia saling berpelukan sambil mengatakan, Bunda, aku memang pembunuh, tapi aku punya mimpi ibu. Aku ingin suatu saat aku ingin menuju surga bersamamu ibu. Dia membasuh kakinya dan dia juga membasuh setiap kepala dan juga dia membasuh mukanya. Dan dia membuktikan bahwa aku mencintaimu ibu. Sekalipun aku pembunuh, dia masih punya cinta untuk ibunya. Dia punya mimpi sekalipun dia di balik jeruji sel. Kenapa anak katakan ini people? Ketika ada tulisan buah hati adalah jembatan menuju surga Allah. Dalam segmen Walimatul Hitan malam hari ini, antum pernahkah ketika itu seorang ibu mengatakan kepada antum hari itu, dia perkataannya indah banget. Dia kalau ke cowok biasanya seorang ibu memegang kepalanya sambil mengatakan, nah bager soleh kasih, bismillah. Ibu ini belum bisa sholat sempurna. Ibu ini belum bisa ke haji sempurna. Bapakmu ini juga belum bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Tapi aku mohon anakku, nanti kau harus bisa ya Naya. Kau harus sujud dengan sempurna. Kau teriak di hadapan Allah. Dan saat itu, sekalipun orang tuanya hari itu mungkin dia jauh dari Allah. Ibunya jauh dari Allah, ayahnya jauh dari Al-Quran. Antum tahu, ketika suatu riwayat, ketika detik-detik orang tua jauh masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla. Saat itu anak itu langsung dia mengatakan, mengangkat tangannya, Ya Rabb, ana la arda bihada ya Allah. Aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa zakat. Itu karena orang tuaku ini yang pernah mempesantrenkan aku ya Allah. Padahal dia penuh dengan dosa. Tapi karena anak yang soleh itu, antum-antumlah yang akan menjadi jembatan menuju surga Allah.
Kenapa people? Satu ungkapan ini sangat menarik. Antum lihat. Dibacakan. Kisah ulama Imam Al-Warraq, ayah dari anak berkebutuhan khusus. Afzar ini terlahir dengan sehat. Sampai hari ini. Ayah bundanya pasti bahagia. Tapi bagi ulama Al-Warraq, antum tahu ulama Al-Warraq ini, dia merasa tak adil di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau berikan anak perempuan yang cacat di depanku ya Allah? Anak itu cacat, anak itu berkebutuhan khusus. Tiap malam dia mengadu kepada Allah sambil mengatakan, ya Rabb, aku mengadu kepadamu ya Allah. Aku capek mendidik anakku ini. Aku capek mendidik dan aku sudah letih mendidik anak perempuanku ini. Dan Imam Al-Warraq mengatakan, fa'atamanna mautaha. Daripada seperti ini ya Allah, lebih baik kau cabut aja nyawanya ya Allah. Fa'atamanna mautaha. Antum tahu, dikabulin doanya. Allah mencabut anak perempuan tak berdosa itu. Sekalipun dia anak berkebutuhan khusus dan cacat, famatat bintu. Meninggal anak perempuan itu. Tapi saat itu ulama Al-Warraq bermimpi. Dalam mimpinya antum tahu. Dalam mimpi Imam Al-Warraq ini mengatakan, dia melihat anak perempuan yang cacat itu lagi berbondong-bondong menuju surga Allah Azza wa Jal bersama orang-orang yang selalu tulus dan ikhlas mendidiknya. Dan saat itu ayahnya itu Al-Warraq, amuddu yadayya, aku membentangkan tanganku kepada dia. Sampai dia mengatakan, anakku, aku ini ayahmu nak. Kau masuk surga dengan siapa itu? Aku ingin masuk surga bersamamu. Ajak aku ayah. Antum tahu jawaban anak itu? La abi. La. Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang selalu peduli dengan aku. Aku memang cacat. Bukankah kau yang berharap aku ini mati? Bukankah kau yang berharap meminta kepada Allah Azza wa Jal? Kau capek mendidik aku. Lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang selalu bersama dengan aku. Ana melihat sorotan mata antum banyak yang berlinang. Kenapa? Karena antum pun rindu ingin berjamaah masuk surga betul bersama keluarga antum. Afzar hari ini masih mungil nak. Tapi urat nadinya dia sangat istimewa. Setelah seminggu di khitan, nadinya dia berdetak berdoa. Ya Allah, aku punya abi wa ummi. Aku punya ayah dan bunda ya Allah. Dia yang mengitankan aku ya Allah. Dia yang mendidik aku ya Allah. Aku mohon ya Rabb, ij'al hadha wasilah lil wusul ila ridhoika wal jannah. Dia berdoa walaupun kita tak bisa melihat dari bibir bungalnya dia berdoa. Kenapa anak katakan ini kepada antum semua? Ya Robito people, antum teriakan redaksi ini seperti teriakan orang-orang Solomon. Antum baca dan angkat power vokal antum. Wahid dibaca nah, isnani dibaca angkat suaranya. Wahid isnani salasah baca. Rob itu maha baik. Robito people, Rob itu maha baik. Di saat Ramadan nanti datang, tanamkan dalam jiwa raga kita, Rob itu maha baik. Kenapa anak katakan ini? Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, teman-teman Robito. Sedangkan pintu pertolongan Allah tiada terbatas. Maka iringi setiap mimpi kita dengan doa. Doa yang yakin, doa yang kuat bahwa ya Allah, aku pengen ya Allah nanti suatu saat ana mutakharij min hadal ma'had dan antum mengepakkan sayap antum di seluruh lapisan Nusantara ini dan suatu saat nanti orang tua memelukmu sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Dan itu akan dirasakan sama Ustadz Heri bersama istri ketika Afzar nanti berdiri tegak mengangkat bendera mengatakan, Abi Umi, ayah bunda, I am a winner. Aku menang hari ini dan pelukan itu pasti akan hangat. Kenapa jemaah? Semua yang hari ini hadir
Dari tadi saya mengatakan tentang the power of birrul walidain. Kekuatan orang tua adalah energi yang luar biasa. Antum melihat ada tulisan yang menarik di sini. Ada tulisan yang menarik di sini. Ada di antara Anda yang hari ini hadir. Ketika saya bawakan ini slide kemana-mana, ada santri yang ketika bulan Ramadan datang, kemudian Ramadannya itu dia di pesantren, ada santri yang ketika Ramadannya di pesantren, dia merasakannya biasa-biasa aja. Ketika nanti dibilang, teman-teman, nanti kita puasanya di pesantren loh, ya biasa aja dia. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kita jauh sama orang tua, ya udah nggak apa-apa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada juga yang seperti ini. Pak Happy, saya tuh suka cemas kalau puasa di pesantren itu. Pak Happy, biasanya kan sahur berjamaah sama orang tua gitu ya. Kemudian buka puasa sama orang tua, sama keluarga dan sebagainya. Dia cemas hidupnya. Dan yang paling bahaya itu adalah ini people. Jangan sampai antum termasuk generasi yang generasinya itu terhitobi dengan kalimat ini. Lelah. Orang yang selalu berteriak, lelah berarti dia belum lillah. Tulisan itu sampai dikutip oleh teman-teman direktorat. Bahwa, Pak Happy, saya suka kalimat itu. Orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. Sampai saya capture satu tulisan yang muncul ketika pakar parenting itu hadir di Jakarta Convention Center. Orang yang selalu berteriak lelah, orang yang selalu kecanduan gadget, orang yang tidak mengikuti irama Ramadan nanti, orang yang tidak mengikuti irama di pesantren, yang dikhawatirkan adalah ini dia people. Antum lihat, antum baca deh teman-teman Robito. Wahid, Isnani, Salasa, Iqra. Yang paling atas, Wahid, Isnani, Salasa dibaca. Yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortexnya yang akan kena. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Coba teman-teman Wahid, Isnani, Salasa dipegang dahinya mulai sekarang cepat. Nah, hati-hati Kak. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang Kak? Di dia ya dahi mah. Resep saya. Padahal udah ikutan materi anak yang sebelumnya. Teman-teman, apa yang you pegang hari ini di situ ada korteks yang sudah dititipi oleh Allah. Kenapa anak katakan ini? Ternyata ini tercantum dalam surah Al-Alaq. Nasiyatin nasiyah. Dalam dunia medisnya adalah korteks. Dan ternyata satu hal yang akan muncul di sini nasiyah adalah sebagai rambut yang tumbuh di atas dahi atau jidat. Sebagai simbol kesombongan, keangkuhan, dan juga kehormatan. Orang yang menarik rambut di atas jidat orang lain menunjukkan penghinaan yang sangat besar terhadap orang itu. Karena orang yang ditarik rambut jidatnya itu menjadi tidak berdaya sama sekali. Persis seperti seekor kuda yang dipegang jambulnya. Sampai saat itu saya belajar banyak dengan Kak Seto. Kenapa sampai seperti itu? Ternyata kalau ada generasi alfa yang ada di depan anak hari ini dan dia terganggu korteksnya. Andaikan ada buah hati dan dia terganggu korteksnya gara-gara dia gadget yang terlalu over, yang dikhawatirkan ini akan terjadi. Orang yang selalu berteriak lelah Pak Happy, saya lelah Pak pesantren di Robito ini Pak. Jujur saya mah Pak. Saya mah ya Allah Pak pagi-pagi bangun Pak, habis itu ke kelas, habis itu ke masjid Pak, ke dapur, kelas. Di situ aja tawaf Pak. Keliling aja di situ gitu ya. Orang yang selalu berteriak lelah, yang akan terjadi kalau korteks sudah kena, ini dia. Usikum wa iyaya, kita jaga ini Afzar ini, yang punya sahibul hitan ini, agar korteksnya tetap berkembang. Karena apa? Kalau korteks sudah kena, yang pertama, dia akan sulit mengatur masa depannya. Generasi Robito kalau korteks sudah kena, antum terlalu cemas, terlalu lelah di pondok ini, yang akan terjadi adalah anak itu suka murung. Maka kalau ada santri yang suka murung setelah ini, antum pegang pundaknya sambil mengatakan, bro, korteks ente masih ada apa enggak? Hati-hati dengan korteks people. Kalau korteks sudah kena, dia bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan kurang kreatif. Generasi yang mutakhalik bi akhlaqin karimah adalah generasi yang selalu menjaga korteksnya. Maka kenapa people?
Kenapa saya munculkan hari ini biar konteks kita terjaga? Kenapa kita munculkan hari ini? Ustadz tadi sudah menjelaskan luar biasa tentang neuroscience-nya. Salah satunya adalah prosesi walimatul hitan malam hari ini adalah bagaimana kita menjaga diri kita untuk menumbuhkan bahwa kita ini cinta kepada Nabi. Soalun wahid lakum ahibbati fillah. Ketika pertanyaan ini muncul kepada antum, ketika pertanyaan ini muncul kepada teman-teman Robito, ada Ashabul Jaulah di belakangnya. Soalun wahid lakum. Ketika pertanyaan ini dimunculkan ke seluruh insan Makassar, akuntum mushtaquna bin nabi? Ketika pertanyaan itu dimunculkan kepada generasi insan ribuan orang di Pekanbaru, akuntum mushtaquna bin nabi? Maka antum akan menjawab apa? Nah, Ramadaniyat identik dengan mahabbah sang Nabi. Ketika pertanyaan ini muncul, akuntum mushtaqun bin nabi? Rindukah kau kepada Nabi? Maka semua insan di dalamnya akan mengatakan, "Naam, ana mushtaqun bin nabi." Jangankan kita jamaah, Nabi aja rindu kepada kita. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, Nabi saat itu berhenti sejenak. Sahabat-sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, lima takifu masya?" Kenapa kau berhenti? Antum tahu apa jawaban Nabi? Nabi menjawab saat itu, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi mengatakan, aku rindu saudara-saudaraku. Sampai beliau mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Saat itu seluruh sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ashabak?" Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu? Tapi Nabi menjawab dengan kalimat yang indah. Bala. Ana mushtaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni walakin yu'minuna bi. Aku rindu saudara-saudaraku yang mana belum pernah bertemu dengan aku, tapi dia percaya dengan aku. Kita ini kalau dikatakan rindu, biasanya sudah bertemu sebelumnya, teman-teman. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi sudah ada syauq, kerinduan. Bukankah kita melihat satu gambar ini? Sebentar ya. Anak sampai jam berapa? Ustaz MC sampai jam berapa? Lanjut. Teman-teman lanjut. Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong di sini ya. Sebentar. Anak senang kalau Robito tuh kayak gini. Pegangkan mikrofonnya. Kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke sampingnya. Terus ke sampingnya kah? Sebentar, Pak, sebentar. Sampingnya. Sampingnya kah? You stand up. Okay. Stand up, Kak. Anta waktu itu pernah berdiri di aula, ya kan? Benar gak? Saat itu 3 jam sebelum kami hadir, you termasuk orang yang takut dengan mikrofon. Sekarang you angkat mikrofonnya. Dibaca, itu tulisan yang muncul di situ muncul apa tidak? Tidak muncul. Kira-kira yang menurut Anta, gambar apa yang muncul di situ? Apakah? Angkat mikrofonmu, nak. Gambar apa? Yang lainnya, Kak? Terus, Kak, yang lainnya, Kak? Sampai mikrofon ini nyala. On off-nya di mana, Ustaz? Yang lain? Terus, Kak? Terus, Kak? Balas. Sudah, Ustaz Tegar, sudah. Siapa nama antum? Dari mana Alif Arkan? Alif Arkan, sebentar, Ustaz.
Di-on-kan aja Pak Tegar. Oke. Siap ya, libarkan ya. Bismillah. Sebenarnya sih Ustaz, itu at-thariqah ahamu minal maddah. Ana lagi nunggu mikrofon mati. Ini sampai nyala lagi. Dan Arkan bingung dia nyebutin itu satu persatu. Sebenarnya hujah fakut. Siap ya Arkan ya. Assalamualaikum. Arkan ini termasuk orang yang ke-215. Ketika aku bilang salam, kau bilang salam lagi. Assalamualaikum. Oke, angkat mikrofonnya. Buktikan ya, depan teman-teman Ashabul Jaulah, banyak guru-guru di sana, dan depan kita semua. Siap ya? Kau jangan menatapku seperti itu, kawan. Angkat lagi mikrofonnya. Siap ya? Cepat ya? Assalamualaikum. Namanya siapa? Namanya siapa? Alif Arkan. Tenang Kak, tenang. Janganlah kau marah gitu kawan. Kelas berapa Alif Arkan? Kelas 1 KMI. Alif Arkan. Apa yang antum lihat di gambar itu? Kau harus ikhlas jawabnya kawan. Aku tahu itu pohon, tapi kau bisa jelaskan itu pohon kelapa atau pohon apa? Pohon palem kawan. Pohon apa nak? Pohon kelapa. Gitu ya. Tepuk tangan buat dia hari ini. Silakan untuk kembali. Ternyata dengan sorotan mata itu bisa menghipno orang. Sekali nyebut pohon kelapa, sampai kapanpun dia lihat gambar itu adalah pohon kelapa ya. Jangan sampai namanya. Ternyata untuk ngomong kayak gitu gampang-gampang susah Ustadz. Kemarin waktu datang ke Robito, awal-awalnya mereka ketika megang mikrofon banyak yang terjadi gempa 8,9 sekarang itu kayak gini ya. Lama-lama dia langsung sekarang mah udah powerful. Pas maju ke depan, Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Sekarang mah udah pede-pede tuh insya Allah ya. Oke, cukup people. Dalam hitungan ketiga. 1, 2. Tuh, enaknya depan santri kayak gitu. Antum itu, kalau lagi rame, tak perlu kita terus teriak. Guru di luar sana, kalau orang anak-anaknya lagi rame, dia langsung teriak astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Rabbi, ya Karim, gitu ya. Di sini cukup yakfi bil isyarah, pasti antum diam. Tuh, diam semua. Itu namanya. Kalau antum bilang, oh itu mah Pak Happy aja tuh, cincinnya beda. Enggak, sok, karena lepas tak cincinata. Tuh, yang tadinya matanya bainal haya wal mamat langsung bangun gitu ya. Itu namanya hypno people. Oke, cukup Kak, fokus kembali. Kalau antum melihat pohon kurma ini, Kak, itu pohon kurma brother. Jangan kau bilang pohon kelapa. Jangan kau samain ini pohon berada di area sini Ciparai kawan. Kak, pohon kurma ini sempat menangis nak. Dia menangis merengek seperti bayi sambil mengatakan ana mushtaqun bin Nabi. Dulu Nabi itu kalau memberikan tausiah, halakoh, bersahabat dengan sahabat-sahabatnya, ngasih ceramah itu di mana? Bukan di mimbar di masjid seperti kita. Tapi dia berteduh di bawah pohon kurma. Kok tiba-tiba hari itu Nabi tidak ada. Saat itu pohon kurma langsung merengek nangis seperti bayi. Sambil mengatakan, Aina kunta ya Rasulullah. Biasanya kau ceramah di bawah pohon kurma ini, sekarang kau tak ada. Antum tahu di mana Nabi hari itu? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disiapkan karena kerinduan pohon kurma ini sudah lepas. Disiapkanlah sebuah mimbar yang sangat indah, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah, dan ini adalah mimbar yang sangat sederhana. Di situ 3 anak tangga disiapkan oleh para sahabat, dan ini adalah masyhur ketika Ramadan datang disampaikan oleh para ajengan, para kiai. Coba Anda menyampaikannya dengan ilustrasi gambar seperti ini. People, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki 3 anak tangga. Saat Nabi menaiki anak tangga yang pertama, Nabi mengatakan apa? Amin. Saat Nabi menaiki anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan kata yang sama apa? Amin. Dan menaiki anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan kata yang sama. Amin. Saat itu seluruh sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma balu ketakulu kaula amin ya Nabi. Kenapa kau katakan amin? Antum tahu apa jawaban Nabi? Atani Jibril.
Atani Jibril. Jibril datang kepadaku, membisikkan kepadaku syakiyun abdun. Ketika naiki anak tangga yang pertama, Nabi mengatakan, mendengarkan kalimat dari malaikat Jibril, syakiyun abdun. Artinya adalah, ya Muhammad, celaka umatmu wahai Nabi. Jika datang bulan Ramadan dan melewati bulan Ramadan itu begitu saja, dan setelah Ramadan lewat begitu saja, dia tidak ada perubahannya. Ibarat pakaian kotor people dimasukkan ke dalam mesin cuci. Terus dia dibersihkan, dikasih pewangi, dijemur sampai dia wangi kembali itu pakaian. Ibarat bulan Ramadan pun sama. Hari ini kita penuh dengan dosa. Saat masuk bulan Ramadan, ya Rabb, kita harus hapus dosa-dosa. Ketika Ramadan sudah lewat, kita semua akan berteriak, we are winner, kita menang. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan syakiyun abdun, celaka umat Muhammad. Yang kedua, menaiki anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan apa tadi? Amin. Kenapa saat itu Nabi mengatakan amin? Karena atani Jibril syakiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Jika masih ada kedua orang tuanya, tapi belum bisa menjadikannya masuk surga. Antum masih ada kedua orang tua ataupun tak ada, ada di doa antum. Dan kita berharap kita masuk surga bersama keluarga kita nanti. Ketika menuju ke anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan ini yang terakhir, syakiyun abdun, celaka umat Muhammad. Apa itu? Jika disebutkan nama Muhammad, walam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepada Nabi. Maka ada kalimat yang indah, al-bakhil. Orang yang pelit itu adalah man idza dzukitu falam yusalli alayya. Ketika disebutkan nama Muhammad, maka seluruh umat yang mencintainya akan mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam. The power of walimatul khitan adalah the power of nubuwah. Kecintaan kepada Nabi pastinya harus tumbuh. Seterusnya adalah untuk mahal kita ini. Kadang kita mengenal Muhammad hanya mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Tertempel indah di sebuah rumah yang megah. Mengenal mim, ha, mim, syiddah, dan dal itu tertempel di sebuah masjid yang megah. Kita tak tahu. Maka pernah ada tulisan yang menarik bahwa komunikasi sang Nabi dengan putri bungsunya. Antum tahu, ada sebuah ungkapan saat itu kami sampaikan ke seluruh motivator nasional di Indonesia, di Jakarta Convention Center. Man ahsanul mutakallimina fi hadal alam. Siapa pembicara yang hebat di muka bumi ini? Ada yang menjawab Barack Obama. Saya suka Barack Obama, Pak Hebi. Ada yang menjawab Alan Barbara. Ada yang menjawab, Pak Hebi, saya mau orang Bandung, Pak. Saya mah paling suka Agim kalau bicara. Oh iya, Ana juga suka Agim kalau bicara. Tenang, tapi nyes gitu kan hati. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang merasakan indahnya dunia tapi lupa dengan akhirat. Banyak di antara kita itu rindu sekali ingin anaknya soleh tapi orang tuanya belum soleh. Betul apa tidak? Tenang banget bicara. Beda dengan Soekarno. Saat itu ada yang mengatakan, Pak Happy, kami dari Golden West Metro TV. Saya suka Soekarno, Pak Chandra. Soekarno itu bicaranya lantang. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Yes, itu Soekarno. Dan satu lagi yang mengatakan, Pak Happy, karena kami mau orang Metro TV, kami mah sukanya yaitu Mas Mario Teguh. Yes, Mario Teguh juga ngomongnya pelan, jarang dia teriak-teriak. Kalau kita ingin melihat menjadi pembicara yang hebat itu, kita harus bisa menghipno orang-orang sekitarnya. Itu kan. Itu kan gitu. Tidak mungkin kan Soekarno bicaranya kayak Agim kan? Berikan aku 10 pemuda, ya. Maka akan kugoncangkan dunia. Atau nggak bakal bergoncang dunianya kalau kayak gitu. Saat itu semua jawaban anak tutup di satu slide. Dan di situ anak buka slide yang baru. Kulluna min ummatin nabi. Tapi tak ada yang mengatakan ahsanul mutakallimina fi hadal alam huwa nabiyunal mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah komunikasi Nabi dengan putri bungsunya.
Antum lihat deh people. Pernahkah antum mendengar bahwa setelah haji wada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik menemui ajalnya. Saat itu Nabi pulang ke rumahnya. Yang pertama dipanggil oleh Nabi adalah putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan saat dipanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu, saat itu dibisikkan di telinga kiri Fatimah oleh Nabi, wa kanat Fatimah bakiyah. Nangis Fatimah, dibisikkan di telinga kiri. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Aisyah langsung dia bertanya, ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Saat itu Fatimah menjawab, la umkinu an unbi asirun nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku. Fatufian nabi. Nabi wafat, Aisyah masih lagi bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, aku penasaran apa yang dibisikkan oleh ayahmu hari itu. Disitulah baru beliau menjawab. Fatimah mengatakan, beliau membisikkan di telinga kiriku sambil mengatakan, ya Fatimah, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat wahai putriku. Dan kau tidak akan lagi mendengar sabda-sabdaku. Dan saat itu Nabi berlinang air mata dan Sayyidah Fatimah pun berlinang air matanya. Tapi saat itu dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Antum tahu kenapa? Karena saat itu Nabi mengatakan, wahai Fatimah, sekalipun aku sudah tiada, tapi kau adalah orang yang pertama yang akan menemuiku kita di surga nanti. Dan kau akan menjadi figur untuk para ummahat dan mukminat di muka bumi ini. Semua yang anak katakan hari ini adalah the power of Nabi. Di situ ada the power of birrul walidain, kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa saya katakan ini depan Anda? Karena ada satu alasan sebelum anak tutup di segmen ini, my people. Gambar ini belum anak tayangkan saat itu ketika di beberapa titik di Indonesia, tapi hanya kami pilih hanya beberapa lembaga. Ini dia people. Yes, ini dia. Kecintaan kita kepada Nabi, harapannya adalah bisa menumbuhkan cinta kita juga kepada kedua orang tua kita. Antum melihat gambar ini. Tragisnya anak. Afzar adalah anak yang harapannya bukan hanya menjadi anak yang alim, tapi harus soleh. Antum juga sama. Tak cukup alim, tapi harus soleh. Satu momen ini harus anak sharekan di depan antum. Ini yang anak munculkan gambarnya. Dia anaknya pintar, tapi nggak soleh. Kenapa? Ana masih ingat di kampus Universitas Haluleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Detik-detik saat itu acara wisuda sudah mau mulai. Ana mau mengasih motivasi untuk calon wisudawan wisudawati hari itu. Antum tahu apa yang terjadi? Baru 5 menit kita bicara hari itu, tiba-tiba seluruh protokoler mengatakan, Pak Chandra, sepertinya tak bisa dilanjutkan acara motivasi wisuda ini. Antum tahu gara-gara apa? Ternyata ketika itu ada memo dari belakang bahwa ada kejadian anak kolaka Sulawesi Tenggara. Dia anak pintar, dia cum laude, nilainya tertinggi, tapi dia adalah tega membunuh ibunya sendiri. Kasihan ibu ini, nak. Kasihan ibu ini, nak. Dia ingin melihat anaknya pakai toga. Dia ingin melihat anaknya itu dia memeluk ibunya ketika di wisuda. Tapi dia tak bisa merasakan itu. Kenapa ibu ini dibunuh di belakang aula? Antum tahu gara-gara apa? Anak ini dia ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dia merasa gengsi gara-gara ibunya mengatakan, nah aku pengen pulang ke Kolaka, aku mau naik PT-PT. PT itu kalau di sini angkot, nah. Dia minta uang 250.000 kepada anak itu, tapi dia tidak dikasih.
Dia merasa gengsi karena dirinya ketua BEM. Dia merasa gengsi di depan teman-temannya. Dibunuh ibu ini di belakang aula. Acara di-cut hari itu, people. Tidak bisa kita lanjutkan. Ana teringat ketika ada sebuah cerita yang disampaikan oleh sahabat kita, sang motivator di ISQ hari Ginanjar hari itu. Ternyata itu pernah terjadi di Yaman hari itu. Antum lihat, ini pemuda, sang entrepreneur, pengusaha hebat, anak yang terlahir dari keluarga yang sangat minim dan ekonominya lemah. Tapi hari itu dia kaya. Saat itu dia berada di tengah pasar sambil mengatakan, "Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, aku ingin menjadi lebih kaya dari ini. Siapa yang bisa membantuku?" Antum tahu, ada segerombolan orang datang kepada dia sambil mengatakan, "Wahai pemuda, kau ingin lebih kaya dari ini? Syaratnya satu. Anta laki tabi ummik. Kau temui ibumu. Bunuh ibumu. Dan ambil jantungnya. Kita akan jual jantung ibumu hari ini juga." Antum tahu, ini pemuda dia turun dari pasar. Dan dia mengatakan, "Aku akan kaya." Dia menuju ke rumahnya, melihat ibunya lagi tertidur. Dia ketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, "Ya Umayyah iftahil bab." Buka pintunya. Antum tahu, ini ibu yang lagi tertidur. Dia menyusuri dinding sambil mengatakan, "Anakku memanggilku." Ketika dibuka pintu rumahnya, dia mengatakan, "Ya anakku, aku tak ketemu kau 2 jam, aku rindu kepadamu." Tapi anak itu menjawab, "Lah, aku tak butuh pelukanmu ibu. Yang aku butuhkan adalah satu, aku harus lebih kaya dari ini." Dan ibunya menjawab, "Tenang anakku, aku akan minta kepada Allah, biar kau lebih kaya dari ini." Antum tahu, anak itu mengatakan apa? "Tak cukup ibu, ada syarat biar aku kaya. Katakan wahai anakku." Apa katanya? "Aku akan kaya jika aku membunuhmu dan juga mengambil jantungmu, dan jantungmu akan kujual wahai ibu." Apa jawaban ibu itu hari itu, people? Jawaban ibu itu indah sambil mengatakan, "Anakku, jangankan jantung, nah, nyawa sekalipun, jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu detik ini juga." Dibunuh ibu itu. Di tempat dia dilahirkannya, dibunuh ibu itu di tempat dia disusuinya. Dan di saat itu Anda tahu apa yang dilakukan oleh anak itu. Pemuda yang hebat dan pintar itu, sang pengusaha hebat itu. Dia mengatakan, "Ibu, aku akan lebih kaya dari ini setelah aku mengambil jantungmu." Ibunya itu langsung melihat air mata dalam keadaan dia sakaratul maut. Wa kanat fi sakratiha baqiyah, dalam keadaan sakarat. Ini ibu berlinang air matanya. Antum coba camkan, people. Antum bisa membayangkan, pemuda itu dia mengambil jantung ibunya yang masih berdetak. Dia ambil jantung ibunya yang masih hangat dan berdetak. Dia ambil dan dipegang di tangan kanannya sambil mengatakan, "Aku akan kaya. Aku akan lebih kaya dari ini." Dia lari di atas padang pasir. Tapi Allah berkehendak lain. Dia anak itu terjatuh. Dan jantungnya pun jatuh. Menggelinding di atas padang pasir. Di situ Allah memberikan kehebatan yang luar biasa. Saat jantung itu jatuh di atas padang pasir, anak itu langsung dia lembut sambil mengatakan, "Ya Allah, aku tak rela jantung ibuku ini masih berdetak." Dia ambil jantung itu, nah. Dia pegang di dadanya sambil mengatakan, "Aku tak rela jantung ibu ini masih berdetak. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri." Tapi saat itu Allah berkehendak lain. Membisikkan dari telinga ibunya dan disampaikan melalui detak jantungnya sambil mengatakan, "Wahai anakku,
La taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali anakku. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu agar kau bahagia anakku. Nah, semua yang hadir hari ini, jadilah anak yang tak cukup pintar, tapi harus soleh. Afzar tak cukup alim, tapi harus soleh. Semua yang hadir hari ini pun sama. Antum kalau hanya ingin menjadi pintar, itu sangat mudah. Tapi orang soleh, pastinya udah pasti alim. Di segmen yang satu ini, melalui cerita singkat yang Anda sampaikan malam hari ini, berikan kesempatan bagi antum bahwa sampaikan kalimat indah untuk orang-orang sekitar Anda. Kita bisa berdiri tegak sampai detik ini adalah karena ada energi orang tua kita. Anda bisa hadir sampai malam hari ini karena di kanan kiri kami adalah ada ibu dan bapak kami. Dan antum pun sama. Termasuk untuk Sohibul Hitan. Ada ayah dan bundanya. Antum menemani puasa Ramadan nanti. Don't stay alone. Jangan merasa sendiri. Antum ada orang-orang sekitar. Antum punya ustadz. Antum punya mudir. Punya orang-orang hebat. Yang pastinya memberikan energi doa untuk antum. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka Pipa, Kiai Heri, itu yang bisa saya sampaikan di depan para santri semuanya. Ibu dari Afzar, itu yang bisa saya sampaikan untuk semua yang hadir hari ini. Ustadz, semoga berkenan, singkat tapi mudah-mudahan bisa nyampe sampai ke memori antum semuanya. Dan mohon izin setelah ini kami akan kembali ke Istana Bogor untuk melanjutkan acara untuk geladi acara besok di kementerian. Dan ini ada Ashabul Jaulah di belakangnya. Ada. Teman-teman Ashabul Jaulah, punten, anak katanya pengen denger yel-yelnya nih. Sebentar Mas. Sok atuh Ustaz. Biasanya kan lihat di video. Ashabul Jaulah. Mana Ustaz? Tegak kuping. Ashabul Jaulah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Jaulah Mubarakah. Ashabul Jaulah. Semua yang hari ini hadir, jadilah seperti motor-motor ini Bibo. Tidak ada yang saling bersenggolan satu sama lain. Tidak ada yang pastinya tidak ada yang saling mendahului satu sama lain. Antum harus seperti motor-motor ini, senada seirama. Ashabul Jaulah, kibarkan sayap antum semuanya. Dan antum harus seperti ini. Nanti ana yakin antum kompak selalu. Bawa nama ma'had, bawa nama syiar pastinya. Ashabul Jaulah bukan hanya sekedar nama. Antum jauhlah di situ ada syiar yang luar biasa. Antum pun pasti akan sinergi, senada, seirama, harmoni seperti ini. Dan pastinya teman-teman yang ada di Robita pun sama, harus sinergi sama-sama, satu nada, seirama, dan tidak ada yang saling menjatuhkan satu sama lain. Sampai antum harmoni, sampai ke titik finish dan antum mengatakan, yes we are winner, kita akan menang, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Satu momen ini, karena dia punya visi. Satu momen ini karena dia punya misi. Dan ini sangat indah dipandang mata. Ini terbukti kekompakan dan teamwork yang pastinya akan hadir untuk kita. Amazing. Kayaknya kalau nanti Hutbatul Aras, Ashabul Jaulah bikin kayak gini cocok deh Ustaz ya. Ana mah bagian ngomong di belakang aja Ustaz, narator gitu ya. Antum latihan dulu dari sekarang. Nanti yang datang ke sini pas Hutbatul Aras cocok tuh. Ustaz ya. Semua yang hari hadir, saatnya saya mengatakan semangat baru harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Dan saatnya saya mohon pamit dari depan antum semuanya. Sebelum saya tutup, coba teman-teman Robito angkat tangan kanannya sekali lagi sebelum kita tutup. Dalam hitungan wahid, isnani salasa, kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir sebelum Ramadan. Takbir! Getarkan ini pandemi COVID-19 bisa hangus nih dengan teriakan antum takbir. Afzar anak kita ini dia rindu takbir antum takbir. Barakallahu fikum wa jazitum khairan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Ana mohon pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Kasih aplaus lagi. Udah. Terima kasih banyak. Udah cukup ya. Ustaz Budi Chandra pada Siap, Ustaz. menemani kita. Dan mudah-mudahan
Abjar Hafid Putra Sejana mudah-mudahan jadi soleh, Amin. solehah. Yang soleh Abjar, yang solehah kita semuanya. Soleh, solehah semuanya. Oke, malam hari ini kita cukup sekian. Kita tutup dengan doa sejenak. Izinkan berdoa dulu. Siap. Ini ada sebuah doa dari harapan dan jawaban dari Siti Khadijah istrinya Rasulullah. Kita doa dulu sebentar ya. Tiru doa. Ketika itu menjelang kematian Rasulullah SAW itu dalam keadaan fakir miskin sudah tidak punya apa-apa. Rasulullah bertanya kepada istri, kenapa sampai hari ini engkau bisa menemani? Itu pertanyaan itu dijawab. Dulu Siti Khadijah itu kaya sekali, sampai habis hartanya untuk dakwah. Rasulullah masih dan apa? Itu Siti Khadijah masih mengikuti Rasulullah SAW. Lalu ditanya, kenapa engkau masih mengikuti? Kata Siti, aku itu rindu padamu karena engkau lah Nabi Allah. Kalaupun nanti engkau lewat sebuah sungai di mana tidak ada rakit, maka ambillah tulang-tulangku untuk menjadi rakit supaya engkau bisa menyeberangi sungai. Mudah-mudahan hari ini doa anak kita, adik kita, Abzar, dan juga kita semuanya kepada orang tua kita. Wahai ibu, bapak, kalau nanti engkau melewati sungai dan engkau tidak menemukan rakit untuk sampai kepada tujuanmu, maka jadikanlah tulang kita sebagai rakitnya. Siap? Setuju? Kita tidak henti-hentinya berdoa untuk orang tua kita. Tidak pernah henti karena kita tidak tahu doa mana yang akan dijawab oleh Allah dan doa kapan yang dijawab. Mari kita doakan orang tua kita sampai sana di rumah ataupun yang sudah tidak ada. Kita sebagai mutiaranya yang akan mengambil mereka dan mengantar mereka ke surga Allah SWT. Kita tunjukkan mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan orang tua kita selalu terima kasih. Waalaikumsalam. Atas nama Pondok Modern Rodito dan keluarga besar semuanya kita berterima kasih. Dan teman-teman semuanya semangat lewat malam hari ini. Adik kita Abzar Hafid Putra Sejana, doanya, harapannya ada di sini semuanya. Kalianlah penerusnya dan akan mendidik, suatu saat akan mendidik Abzar Hafid Putra Sejana. Sekian, terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala khair. Halas. Oh, siap. Belum, sebentar ya. Kita lagi break dulu sebentar. Maksud? Oh ya.
Astagfirullah. Itu udah di ini. Oh, iya, oke.